3 bulan belakangan ini. Seperti tadi Bre bilang, Heaven cerita-ceritanya punya kecenderungan kontroversial dan agak sensasional. Tapi sebagai tambahan dari saya, mungkin kita juga harus ingat bahwa salah satu perhatian Heaven yang utama adalah hubungan laki-laki perempuan atau hubungan suami istri, bukan hubungan pasutri. Tapi bagaimana satu pasangan dalam kehidupan urban itu menjadi perhatian tema-tema utama Heaven. Heaven juga sebelum meninggal kami sering bertemu di KPG dan dia sangat punya perhatian kepada orang, antara lain kepada saya. Dan dia tahu bahwa saya tidak mau menikah misalnya karena merasa undang-undang perkawinan di Indonesia itu masih tidak egaliter. Terus kami bicara mengenai pernikahan, hak-hak sipil, soal agama, dan Heaven selalu mengirimkan hasil-hasil penelitian dia, hasil kumpulan hukum-hukum mengenai perkawinan. Dan dia juga, saya ingat, menceritakan kepada saya bahwa sekarang seharusnya KTP itu udah boleh orang tidak beragama. Itu saya tahu dari Heaven. Cuma pelaksanaan di bawahnya itu masih sangat bergantung, tapi harus ada semacam advokasi atau penyuluhan bahwa orang sebetulnya pada saat ini boleh untuk tidak beragama. Kembali saya akan membacakan salah satu cerpen Heaven yang bercerita mengenai suami dan istri. Lawan deh umurnya. Perempuan yang keramas sebelum tidur. Keinginan perempuan itu makin kuat untuk merendamkan diri dalam bathtub justru ketika suaminya mengingatkan agar dia tidak mengeramasi rambutnya dengan alasan hari sudah malam. Keramas malam-malam tidak bagus untuk kesehatan. Oh iya? Tertutup perempuan itu datar ala kadarnya. Perempuan itu sebetulnya merasa senang atas peringatan suaminya. Berarti suaminya memperhatikan dia, memperhatikan kesehatannya. Ya, gara-gara sering mandi malam, suami temanku sekantor kena paru-paru basah, kata suaminya menjelaskan. Oh, kan dia mandi malam, bukan keramas, mancing perempuan itu. Begini kata duduk. Peringatan suaminya dia maknai sebagai bentuk perhatian yang memang membuat hatinya berkembang-kembang. Lah, mandi saja kena paru-paru basah, apalagi keramas. Kan kulit kepala lebih rentan dibanding badan, kata suaminya masih membeberkan. Perempuan itu makin yakin bahwa dia tidak salah telah memilih lelaki itu sebagai pendampingnya dalam hidup. Perempuan itu makin merasa tidak bersalah langkah meninggalkan lelaki lain yang menjadi kekasihnya, sekalipun para kekasih yang lama itu telah lebih dulu mengisi rongga hatinya, jauh sebelum lelaki yang ini menjadi suami yang ia kenal. Perempuan itu bersetuju dengan yang diomongkan suaminya. Batok kepala, sebetapapun kerasnya, teramat mudah untuk disergap demam atau rasa sakit lainnya. Jangankan terguyur air hujan, rincik hujan yang menempias dan memercik kepala suaminya pun sudah bisa menjadikan kepala suaminya berdentang-dentang seperti digodang-godang. Namun diam-diam perempuan itu merumuskan, rambut boleh sama hitam, tapi kekuatan tengkorak kepala bisa berlain-lainan. Buktinya perempuan itu bahkan senang berhujan-hujan. Dan itu bukan semata dia lakukan saat dia masih kanak-kanak di desanya, melainkan juga senantiasa ia lakukan bahkan ketika dia sudah pindah ke ibu kota, memiliki kasih dan kemudian menikah. Dia bahkan kurang berkenan jika hanya rintik hujan yang menitik.
Karena perkiraan ketebalan tulang kepala berbeda dibanding dengan tengkorak kepala suaminya, itulah diam-diam pula perempuan itu melanggar perintah suaminya. Dia tetap saja membasahi kepalanya, meraupkan lendiran sampo dan meruapkannya ke sela-sela rambutnya. Itu dia lakukan terutama jika dia benar-benar merasa gerah. Jika tak keramas, saat tidur dia malah bisa digusah gelisah. Tetap untuk menghindari kemungkinan pertanyaan suaminya, dia senantiasa lebih dulu mengeringkan rambutnya di kamar mandi. Perempuan itu tak akan meninggalkan kamar mandi sebelum rambutnya benar-benar kering. Untuk waktu lama yang dia gunakan di dalam kamar mandi, suaminya tak pernah mempertanyakan, karena sejak mereka masih berpacaran, lelaki itu tahu benar bahwa perempuan itu senantiasa banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi. Memang, perempuan itu jauh lebih bergegas saat berdandan di meja rias ketimbang saat berendam di kamar mandi. Suaminya sangat memahami perempuan itu. Itulah sebabnya saat merenovasi rumah mereka, suaminya merancang kamar mandi berbathtub, tak hanya bershower. Air yang memancur memang lebih mirip air yang menggerojok dari dalam rumah waktu kamu berhujan-hujan dulu, waktu kanak-kanak. Tapi aku ingin kamu lebih menikmati berendam dalam bathtub, kata suaminya saat perempuan itu bertanya, kenapa kamar mandinya juga harus berbathtub? Perempuan itu tahu suaminya tak menyelesaikan kalimatnya karena tak ingin menyinggung perasaan istrinya. Istrinya paham bahwa suaminya paham pula saat di desa dulu, saat perempuan itu masih kanak-kanak. Juga kerap berendam di kolam mirip kubangan bersama kerbau milik tetangganya yang digembala kawan sekolahnya. Di kemudian hari, setelah rumah mereka selesai direnovasi, perempuan itu tak hanya berendam dalam bak mandi, tapi juga sekaligus menyalakan showernya, sehingga dia merasa berendam dalam kubangan di dalam guyuran air hujan. Suaminya tak pernah mempersoalkan perempuan itu hanya berendam ataukah hanya membiarkan dirinya diguyur air pancuran kamar mandi atau menggunakan dua-duanya, dan lantai kamar mandi bukan saja basah, melainkan cipratan air juga menggenang menggeremang karenanya. Suaminya hanya berkomentar, jangan mandi, apalagi keramas malam-malam, nanti kedinginan, nanti bisa sakit. Ujaran suaminya yang bernada larangan itu tak semata diucapkan sebelum perempuan itu masuk kamar mandi, tapi bahkan juga setelah perempuan itu selesai mandi. Jika perempuan itu sudah selesai mandi, sebetulnya untuk apa pula peringatan dan larangan itu? Keinginan perempuan itu makin mendesak-desak untuk menenggelamkan diri dalam bak mandi, justru karena suaminya mengingatkan agar dia tidak mengeramasi rambutnya dengan alasan hari sudah malam. Perempuan itu ingin mengenang makna peringatan suaminya sebagai bentuk lain dari rasa sayang. Perempuan itu merasa sudah kehilangan makna peringatan suaminya sebagai rasa cinta yang tak pernah bisa ditakar dan ditimbang-timbang. Dia merasa ada yang berubah dalam diri suaminya, atau yang berubah justru diriku sendiri. Perempuan itu mengumumkan. Perempuan itu merasa jangankan peringatan, perhatian dari suaminya pun makin dirasakan sebagai bentuk lain pelarangan. Suamiku makin menyia-nyiakan energinya untuk hal-hal yang tidak perlu, katanya suatu kali pada karibnya, yang juga karib suaminya. Mereka sedang mencuri kesempatan untuk bisa bersama dalam istirahat jam kantor. Memperingatkan kamu untuk nggak keramas itu bukan larangan dong. Kalaupun larangan, itu justru menunjukkan dia sayang kamu, kata karibnya ini menanggapi.
Iya, tapi kalau omongannya itu terus diulang-ulang, bukan lagi kasih sayang namanya, itu rutinitas, itu mesin, mechanical, nggak ada yang spesial. Bantah perempuan itu. Loh, kamu pilih yang mana? Pilih dia diam saja, tidak memperhatikan, atau pilih dia bicara memperingatkan? Sedang Karibnya ini juga perempuan. Kamu lebih pilih yang kedua? Sejujurnya, aku pilih suamiku mengomeli aku daripada sama sekali bungkam. Justru dengan begitu, aku akan merasa suamiku ada. He exists beside me. He is forbidding, therefore he is. Foto karirnya memelesetkan kalimat entah siapa. Perempuan itu waktu itu membatin. Hanya lantaran ingin menunjukkan dirinya ada, suamiku terus saja melarang-larang aku. Padahal tanpa omongan sehuruf pun, aku tahu dia ada bersamaku. Belakang hari perempuan itu mencoba menimbang-nimbang bahwa suaminya sesungguhnya tidak ada bersamanya. Justru karena itu, suaminya ingin menunjukkan bahwa dirinya senantiasa ada dengan cara melarang dan melarang-larang perempuan itu, istrinya, agar tidak berkeramas di malam hari, apalagi menjelang tidur. Perempuan itu makin yakin bahwa suaminya tidak ada bersamanya. Yang ada hanya raganya, sementara hatinya entah berada di titik koordinat mana. Itu terjadi ketika suatu kali telinganya menerima bisikan karibnya bahwa suaminya kerap berjalan bersama dengan perempuan lain. Apakah aku mengenal perempuan lain itu? Tanya perempuan itu pada Karib yang membisikinya. Dalam kasus ini tak penting kamu kenal perempuan itu atau tidak. Tak ada perbedaan signifikan kan? Ujar sang Karib. Ya, tapi apa salahnya berjalan bersama sih? Perempuan itu masih mencoba menghibur diri. Dia merasa dia hanya membatin, namun ternyata Karibnya mendengar kalimat penghibur itu. Apakah aku tidak sekadar membatin tapi malah melisankan suara batinku? Atau kawanku yang justru bisa mendengar suara batinku? Tak ada yang salah memang, tapi kalau selalu bersama, bukan hanya sesekali, apa namanya? Karibnya berucap, tak ada niat untuk membakar-bakar. Karib itu kemudian menambahkan, dia tidak hanya sekali melihat suami sahabatnya makan siang bersama di sebuah resto bersamaan dengan jam istirahat siang. Bahkan sahabatnya mengaku pernah memergoki suaminya bersama perempuan lain itu di sebuah hotel di saat senja menjelang temaram malam. Tapi apa yang salah dengan bersama di sebuah hotel? Sergah perempuan itu. Apakah kamu melihat suamiku dan perempuan itu masuk kamar? Terus terang aku tidak melihatnya, tapi itulah awal mula perempuan itu merasa jengah. Saban kali suaminya mengingatkan agar dia tidak mengeramasi kepalanya jika hari sudah semakin malam. Perempuan itu bahkan terang-terangan menanggapi omongan suaminya tanpa sama sekali menahan gemuruh kecurigaan yang ada dalam dadanya. Kepala ini kepalaku sendiri, rambut ini rambutku sendiri, resikonya jadi tanggunganku sendiri, katanya sambil menuju pintu kamar mandi. Perempuan itu berharap sebelum dia kuakkan pintu, suaminya akan segera menambahi omongan atau menimpali. Ternyata suaminya hanya sedikit mengangkat bahu yang kira-kira bisa dimaknakan, ada apa dengan istriku? Itu pun tak diketahui perempuan itu karena suaminya ada di belakang dalam posisi yang tak terekam mata. Selain di hadapan perempuan itu tidak ada cermin yang bisa memantulkan bayang-bayang. Itu sebabnya usai mandi, perempuan itu tak ingin berlama-lama memendam tanda tanya penuh penasaran atas suaminya. Perempuan itu membiarkan handuk pasti menggelung kepalanya. Perempuan itu mau menunjukkan bahwa dia habis keramas. Perempuan itu ingin menandaskan bahwa larangan suaminya kali ini
terang-terangan, tak lagi diam-diam, telah dia langgar. Habis keramas, tanya suaminya sambil memandang gelungan handuk di kepalanya. Perempuan itu kecewa, suaminya tidak menunjukkan amarah dalam kalimat itu. Kali ini perempuan itu ingin suaminya murka, sehingga dia mempunyai alasan untuk juga murka dan mengerkah suaminya dengan deretan pertanyaan perihal perempuan lain yang senantiasa makan siang dan masuk hotel bersama itu. Kamu gak marah aku keramas? Aku pernah marah sama kamu? Suaminya balik bertanya. Benar, suamiku tak pernah marah padaku, apapun musababnya. Itu sebabnya aku merasa bersyukur menjadi pilihan hidupnya. Kita kan sudah deal tidak akan membawa problem kantor ke dalam kehidupan rumah tangga, kata suaminya. Perempuan itu masih ingat, itu kesepakatan bersama mereka. Bahkan perempuan itu sendiri yang merumuskan kalimat kesepakatan itu. Tapi apakah makan siang dan masuk hotel bersama itu termasuk pekerjaan kantor? Ada persoalan pekerjaan yang mendesak untuk di-share bersama Meisha? Kata suaminya yang dirasakan perempuan itu benar-benar penuh perhatian. Perhatian yang penuh dari suaminya itu pula yang kerap dengan cepat membuat hati perempuan itu menjadi terenyuh dan tenteram. Itu pula yang sekarang ini membuat perempuan itu kemudian merontokkan gemuruh kemurkaan dalam dadanya, sekalipun tetap saja dia melaporkan bisikan karib mereka perihal kebersamaan suaminya dengan perempuan lain. Siapa yang memberi informasi itu, Meish? Aku mengenalnya. Dalam kasus ini tak penting kamu kenal pemberi informasi ini atau tidak. Tak ada perbedaan signifikan antara kamu mengenal dan tidak, kan? Ucap perempuan itu. Tiba-tiba dia sadar, itu kalimat karibnya yang dia kutip begitu saja dan apa adanya. Ya, apa salahnya berjalan bersama sih? Kata suaminya. Ah, kalimat yang sama pula dengan yang kulontarkan pada karib kami. Tidak ada yang salah memang, tapi kalau hanya sesekali, tapi selalu bersama, itu namanya apa, Syahad? Perempuan itu menyergah, tapi dengan irama yang tetap tak terdengar terbakar kemungkinan kemurkaan. Apakah mata informanmu itu benar-benar lihat aku booking dan kamar di hotel? Suaminya masih terjaga iramanya. Diam-diam perempuan itu mencatat dialog dengan suaminya begitu sejajar dengan dialognya dengan karib mereka. Hanya pengucapannya berbeda. Kalimat yang dia lontarkan pada sahabatnya kini justru menjadi kalimat yang diucapkan suaminya. Kami benar-benar sehati, bukan sebatas bersekata dan bersekalimat. Itu juga yang pernah dikatakan suami. Apa yang salah dengan bersama di sebuah hotel? Tiba-tiba kalimat suaminya memenggal pengembaraan perempuan itu pada permenungan singkat masa silam mereka. Maafkan aku, Syahad, aku sudah salah sangka terhadapmu. Perempuan itu kemudian membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukan suaminya yang dengan serta-merta merengkuhnya. Perempuan itu meminta maaf karena merasa terlalu simplistis menafsirkan sebuah informasi yang belum terbukti kebenarannya. Memang tak ada yang salah dengan makan siang bersama. Perempuan itu juga pernah melakukan hal yang sama dengan teman lelaki sekantornya dan suaminya tahu itu karena dia memberitahu lebih dulu suaminya sebelum dia berangkat menuju tempat makan siang di sebuah mall. Suaminya juga pernah makan siang bersama karib mereka yang menginformasikan perihal kebersamaan suaminya dengan perempuan lain, dan perempuan itu tahu karena suaminya menelepon lebih dulu. Perempuan itu juga pernah ke sebuah hotel bersama lelaki sekantor lainnya. Mereka mengundang menu di sebuah kafe yang ada dalam bangunan hotel. Mereka menunggu longgarnya lalu lintas jalan yang senantiasa mampet saban jam-jam pulang kantor. Suaminya tahu itu. Bahkan suaminya kemudian menjemput perempuan itu dan perempuan itu memperkenalkan suaminya kepada lelaki sekantornya. Sama dengan yang pernah dilakukan perempuan itu saat menjemput suaminya di sebuah resto di Simpang 9 Jalan. Hanya saja,
Perempuan itu tak dikenalkan pada perempuan yang minum-minum bersama suaminya di saat senja, lantaran mereka sudah saling kenal. Perempuan yang bersama suaminya adalah kawan karib mereka berdua. Malam itu, perempuan itu sangat ingin berkeramas sebagai bentuk pemberontakan pada suaminya. Keinginan memberontak itu begitu mendesak, tapi suaminya belum pulang dari dinas luar kota, bahkan luar pulau. Perempuan itu tak lagi ingat jam berapa hari ini suaminya akan mendarat di bandara. Sepanjang jam telepon saudara suaminya gagal dia hubungi. Setiap kali dia kontak ke nomor suami, jawabannya selalu, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sejak itu, dalam perjalanan pulang kantor, Karib yang memberi informasi perihal suaminya yang jalan bersama perempuan lain itu bersemobil dengan perempuan itu. Ada yang ingin kuinformasikan padamu, ucap Karibnya di telepon sebelum menyatakan hendak menemani perempuan itu pulang kantor. Tapi aku nggak mampir kafe loh, aku mau langsung pulang, jelas perempuan itu. Enggak apa-apa, aku juga nggak bawa mobil kok. Mobilku sedang turun mesin. Gampang, kau turunkan aku di mana? Nanti aku sambung pakai taksi saja, kata Karibnya sebelum mengatupkan gagang telepon. Tak penting benar bagaimana rincian skenario Karibnya pulang ke rumahnya yang lokasinya memang bertolak jauh dari rumah perempuan itu. Yang penting adalah yang diinformasikan Karib itu perihal perempuan yang senantiasa bersama dengan suaminya. Perempuan lain itu kamu sangat kenal, kata Karibnya membuka informasi. Oh ya? Kata perempuan itu berdebar. Bersamaan dengan itu, sepeda motor tanpa plat nomor polisi yang bergegas melintas nyaris menyenggol moncong mobil. Ya, perempuan itu aku. Perempuan itu menganggap Karibnya sedang mencandainya. Ketika Karibnya kemudian menyebutkan bahwa dia tahu persis letak bekas tancapan kuku di pinggul suaminya, barulah perempuan itu tersadar bahwa suaminya telah benar-benar mengkhianati dia. Bekas tancapan kuku di pinggul itu begitu tersembunyi letaknya. Bahkan suaminya sendiri selalu gagal untuk menengok dan memastikan rinciannya. Perempuan itu tahu benar detailnya karena kuku-kuku tangannya sendiri yang menancap saat dia menggapai gemuruh magma dalam persekelaminan pada malam pertama mereka. Keinginan perempuan itu tak lagi meletup-letup untuk menenggelamkan diri dalam bak mandi. Perempuan itu merasa dirinya tak lagi punya arti. Bahkan saja suaminya yang telah mengkhianati, tapi juga sahabat karibnya yang sekaligus karib suaminya, itu yang mengadalinya. Jika tak lagi punya makna dalam hidup ini, untuk apa pula aku hidup? Perempuan itu tak lagi ingin mengeramasi rambutnya karena dia memang baru selesai membilas-bilas rambutnya. Dia tak meredamkan dirinya dalam bak mandi rumahnya. Dia tak mengguyur kepalanya dengan air pancuran di dalam kamar mandinya. Sebuah cottage di sebuah pantai di pinggiran kota. Kamar mandinya penuh bercak darah. Dalam bak mandi maupun lantainya, bak mandinya sengaja ditutup katupnya. Lubang aliran pembuangan di lantai kamar mandi juga tertutup entah apa sehingga bercak-bercak merah itu tetap menggenang. Ada yang usai keramas di kamar mandi itu bukan sampo yang diraup dan diruapkan ke rambut kepala seseorang yang usai berkeramas. Yang dikeramaskan adalah gumpalan darah dari sepasang manusia yang kini terkapar di kamar tidur di sebelah kamar mandi. Yang usai mengeramasi rambutnya adalah seorang perempuan yang pernah membaca legenda tentang perempuan yang moksa setelah mengeramasi rambutnya dengan darah seseorang laki yang pernah memperkosa dia. Perempuan itu merasa sudah saatnya moksa. Perempuan itu merasa kinilah saatnya dia bertemu Tuhan. 2 malam lampau dalam tidur lelap lantaran telah menunggu suaminya yang tak juga pulang dari luar pulau
perempuan itu bermimpi ketemu Tuhan dan Tuhan berkata, "Sucikanlah dirimu sebelum kujemput pulang." Perempuan itu merasa habis menyucikan dirinya dengan mengeramasi rambut, kepala dan seluruh tubuhnya dengan darah suami dan kekasihnya. Perempuan itu menyimpulkan hidup dan mati hanyalah untuk Tuhan. Dia pernah mendengar kalimat itu entah di mana. Hidupku ini selamanya hanya untuk urusan duniawi. Urusan duniawi terpuncakku adalah menggorok suamiku dan perempuan kekasihnya. Perempuan itu merasa puncak keduniawian itulah titik untuk menyucikan diri dan meniti jalanan Tuhan. Perempuan itu kini meniti jalanan kota yang dipadati kendaraan yang lalu lalang dan basah karena guyuran hujan. Perempuan itu sedari kanak-kanak suka berhujan-hujan. Perempuan itu adalah aku.